Hai, untuk video kali ini kita akan membuat menu untuk mengganti beberapa tampilan UI-nya ya. Contohnya ini untuk logo, ini nama aplikasinya. Jadi kita akan buat dia menjadi dinamis ya. Kemudian ini di bagian copyright dan di beberapa meta tag ya. Meta tag itu ada di sini di app. Nah ini description keywords. Kemudian ini kurang satu ya. Ini tuh author. Tapi untuk author ini kalian tulis saja manual ya. Supaya nantinya kalau aplikasinya sudah jadi, nama kalian tidak bisa diedit. Jadi kita buat dulu untuk database-nya. Buka terminal. Kemudian PHP Artisan Mac .2 model. Kemudian ini kita namakan settingnya. Kita buat sekalian controllernya controller resource header sama migration ya. Ya untuk setting migration dulu kita buat ya. Yang pertama nama aplikasi $. Ini string ya. Ini app name. Kemudian copyright ya. Ini copy si file T bawah. Copyright. Dan si file T bawah lagi. Nanti kita akan punya tampilan login ya. Kasih nama login title. Kemudian si file T bawah ini untuk keywords. Tapi ini kita buat nol ya. Si file T bawah lagi 2 kali. Ini untuk description. Oh ini udah pakai S ya. Description dan logo. Nah kalau sudah kita buat lagi untuk bagian modelnya di setting protected $VLabel. Yang pertama app name ya. Kemudian copyright, login title, kemudian keywords, description dan logo ya. Keywords, description dan logo. Kemudian kalau sudah, kita buat juga untuk bagian seedernya ya. Di sini kalian panggil model setting dan tab supaya dipanggil ya modelnya. Dan -2 create. Yang pertama nama aplikasi ya, app_name karena ini dia wajib. Ini admin Laravel saya ya, karena nantinya bisa kita rubah ya. Selanjutnya copyright. Ini Utamus Tahir, pakai saja nama kalian ya. Kemudian login title.
Ini admin Laravel saja ya. Nanti kita rubah. Ini no label ya. Dan kalau sudah, kita panggil setting seedernya di database seeder. Ini bisa di close ya. Kemudian kita jalankan migrate ulang ya. php artisan migrate -2 fresh minus. Jadi kita buat data usernya ulang ya. Karena kemarin kan kita sudah coba-coba data user. Ya kalau sudah, untuk setting kita buat dulu untuk rows-nya ya di sini. Tapi untuk setting ini dia hanya punya 2 buah rows, yaitu untuk menampilkan dan mengubah. Karena untuk setting itu tidak ada tambah dan update ya. Jadi kalian bisa buat seperti ini atau kita bisa buat manual ya. Ini bisa copy saja. Karena 2 kita buat saja manual ya, nggak usah pakai resource. Setting, ini setting controller, tab. Kemudian ini index, ini setting index. Yang kedua itu untuk update-nya. Kalau update metodenya adalah put ya. Kemudian setting ini update. Kemudian kalau kita refresh, kita harus tambahkan lagi 1 buah menu ya untuk setting resource, view, layouts, app. Untuk setting kita simpan di atas user ya, di sini. Jadi ini setting, ini juga setting. Kita bisa namakan UI ya, user interface, atau juga setting boleh. Dan kita cari logonya ya di box icon. Pilih yang versi kedua. Cari setting. Oh ya ada ya. Paste. Dan kita refresh. Terusnya sudah muncul ya. Sekarang kita ke controllernya. Kemudian untuk index ini kita bisa copy ya dari user. Ini kalian copy saja ini. Dan di paste. Kita ganti ini setting. Kemudian judulnya setting. Dan ini setting juga. Karena datanya 1, makanya tidak pakai S ya. Jadi dia bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Ini kita hapus. Kita panggil model setting tab, kemudian -2. Kalau datanya 1, kita hanya panggil 1 data ya, first. Jadi ambil kurang T ya. Ambil data pertamanya. Jangan lupa tadi di tab ya. Dan ini copy. Buka lagi terminal. Kita buat view-nya. Make -2 view paste data. Kemudian untuk tampilannya di resource, view, setting, index, seperti biasa kalian ambil dari blank ya. Kemudian Ctrl A paste. Di setting ini tidak ada script, tidak ada juga model sih. Jadi ini bisa kalian hapus atau biarkan juga, enggak masalah sih. Kita klik, sudah muncul ya. Dan berikutnya kita buat formnya di sini. Buka lagi tag form. Atau ini kita copy ya supaya gampang.
Kalian ke user ya, pilih di bagian edit ya, karena kita akan edit data. Ini copy, kemudian paste di sini. Ini ganti ya, jadi setting. Ini yang copy lagi satu. Ya ini yang avatarnya ya. Jangan avatar. Ini yang name-nya. Ini kalian copy. Kemudian kita akan buat layoutingnya menggunakan layoutingnya Bootstrap. Jadi kita buat dulu barisnya titik row, dan kasih jarak ya, gap 3, dan kasih margin buttonnya 3, kemudian paste. Ini untuk nama aplikasi biasanya udah terlalu panjang ya, jadi kita kasih call md4. Untuk name-nya kalian blok ya. Name-nya kita ganti jadi app_name. Jangan lupa ini diganti ya, kembalikan ke name. Dan ini bukan user tapi setting. Ini kita tulis nama aplikasi. Kalau di refresh sudah muncul ya, admin Laravel. Dan ini bisa kalian copy ya, minimize dulu, kemudian di blok, save file T bawah. Ini untuk login title ya, kalian blok app name-nya, jangan sampai kena di bagian atas ya. Sampai sini ganti jadi login_title. Ini nama aplikasi rubah ya, jadi judul login ya. Judul halaman login. Kemudian ini sudah copyright ya. Kalau copyright ini biasanya dia agak panjang ya. Ini kalian copy lagi. Jadi kalian pakai call 12 ya, supaya dia full satu layar. Blok lagi. Kita ganti jadi copyright. Ini juga copyright. Replace. Oh ini call mdd8 ya. Setelah copyright, ini minimize, kalian copy lagi si file T bawah. Ini copy keywords, blok copyrightnya, awas kena di bagian atas ya, sampai di sini ya. Keywords, ini juga keywords. Tapi untuk keywords dia tidak wajib ya, makanya ini null. Ini bisa kalian hapus ya. Nah, keywords itu nantinya akan mempermudah SEO kita ya, search engine optimization. Supaya kalau kita misalkan saya cari kampus IT, jadi kalau kita tulis keywordnya kampus IT, nanti muncul di pencarian Google ya. Meskipun tidak sesimpel itu ya, tapi kurang lebih seperti itu fungsinya keywords. Kemudian description, description untuk mendeskripsikan nama aplikasi kita ya. Ini blok lagi keywordsnya, description. Tapi untuk description biasanya dia agak panjang ya. Jadi kalian jangan pakai input ya, pakai text area. Di sini kalian buka text area. Kemudian untuk ini kalian bisa copy ya ini. Jangan ambil value-nya, ambil saja isinya, paste di sini.
Kemudian ambil kelasnya, ini copy, kita paste di sini. Ambil juga name sama ID ya. Ini name, ID, copy, kita ganti di atas name dan ID. Inputannya bisa di minimize kemudian dihapus ya. Kalau di refresh, ini terlalu tinggi ya, kita kurangi nilai rows-nya. Ini cukup 3 ya. Yang terakhir itu untuk logo ya. Logo kalian bisa copy kembali lagi dari user di bagian edit ya, dan cari di atas avatar ya ini. Kemudian paste di bawah sini. Untuk avatarnya kalian blok ya. Ini kalian bisa blok semuanya karena tidak ada yang sama dengan avatar. Ini kalian ganti jadi logo. Logo. Ini bukan user ya, tapi setting. Jadi kalian blok usernya, Ctrl D, ganti jadi setting. Ini untuk logo default itu sudah saya sediakan ya kemarin. Kalau kalian download itu di template-nya di sini ada ini Laravel ya. Jadi kalau user belum upload logo, nanti dia akan pakai logonya si Laravel. Refresh, muncullah logo Laravel. Kemudian ambil lagi untuk tombol kirim. Tidak perlu ambil ya, kita ketik saja button. Ini kasih kelas btn primary. Kemudian tipenya submit ya. Ini simpan. Ini terlalu panjang. Ini kita keluarkan dari div-nya ya, HLT bawa. Ya, kita sudah punya tombol simpan. Sekarang kita tangani untuk function update-nya ya. Nanti di bagian image ini ada beberapa gambar yang kita hapus ya, karena ini bawaan template. Untuk create ini bisa kalian hapus karena tidak kita butuhkan. Store juga, show juga dihapus, kemudian edit juga dihapus. Ini update-nya disimpan, setting juga dihapus. Jadi kalau kalian buatnya sekaligus, dia langsung otomatis model binding ya. Untuk update-nya, karena ada upload foto mirip dengan user ya, jadi kita bisa copy saja dari user. Nanti kita edit ya ini. Ini kalian copy ya, sampai di sini data berhasil diubah. Kita paste di sini. Ya, kita edit dulu dari atas. Ini biarkan dulu error. Email tidak ada, kita hapus. Yang pertama app name ya, app_name required. Kemudian ini kita bisa buka dari sini, migration. Supaya kalian bisa copy ya. Copyright juga required. Login title juga. ALT shift bawah tadi ya, ini bisa dihapus. Shift ALT bawah. Keywords, kalau keyword dia null label ya, tidak wajib. Kemudian description, dan terakhir logo. Logo itu tinggal kalian ganti yang ini. Dan ini kalian copy lagi. Untuk avatarnya kalian blok ya, ganti jadi logo. Nah, jangan lupa ini bukan user tapi setting. Untuk storage-nya ini kalian hapus dulu satu huruf ya,
baru kalian ketik ulang storage. Saya bisa diklik dan pilih yang Illuminate Support Fastcat. Ini passwordnya hapus ya. Dan ini user ya, ganti jadi setting. Ini juga setting. Ini data berhasil disimpan ya. Kalau sudah, kita uji coba. Misalkan kita ganti jadi ini, tambahkan S ya, admin Laravel, simpan ya, berhasil dirubah ya, admin Laravel. Setting coba kita cek di routingnya. Oh ini ya, ini tidak ada parameternya ya, harusnya ada. Jadi di sini seperti yang sudah pernah kita pelajari ya di latihan dasar. Ini kalian perlu mengirimkan data settingnya, slash, dan slash ini untuk update ya. Ini kita refresh dulu, tambah S, simpan. Ya, ini sudah disimpan ya, sudah muncul S-nya. Sekarang kalau kita upload logo, kita simpan, ya logonya juga sudah berubah ya. Kemudian ini harus kita ganti ya, sesuai dengan nama aplikasi kita. Nanti saya kembalikan dulu. Ini kalian tidak bisa kirim dari controller ya, karena kalau kita kirim dari controller, kita punya banyak controller nantinya. Tidak mungkin kita setiap buat view baru kita kirim data settingnya ya. Jadi ini kalian harus panggil controller, panggil modelnya di layout app. Ya, ini cara pertama ya. Kita coba dulu cara pertama. Kalian buka PHP. Kemudian kita use, kemudian kita panggil app slash. Ini di atasnya enter ya. Model slash, kemudian setting. Dollar setting sama dengan setting (2.2 verse. Jadi dia akan di load di semua halaman karena kita simpan di app ya. Nanti kita coba cara kedua supaya ini tidak dipanggil di view ya. Ini kalian copy, kemudian di sini kita ganti ya. Kita akan cetak setting app_name. Kemudian ini kalian kasih shift, di atasnya tombol enter ya. Ini untuk title. Tapi kalau kita refresh, di sini berubah ya. Admin Laravel, kemudian titlenya setting. Untuk logonya juga diganti ya. Untuk logo, ini dulu ya. Ini kalian copy saja ini. Kita paste di sini. Ambil keywords. Refresh. Ini udah kelihatan ya. Kalau kalian melihat hasilnya, klik kanan view page source. Nah ini. Description keywords. Description. Keywords. Oh ini nol ya, pantas dia tidak muncul ya, karena kita tidak isi.
Coba kita isi dulu datanya ya. Misalkan admin atau Laravel saja, Laravel, kemudian Bootstrap. Ini kalian buka saja lorem ya, supaya teksnya agak panjang. Dan simpan. Klik kanan, view page source. Dan ini dia muncul ya. Description dan keywords. Dan untuk logo, scroll ke bawah, ini logo. Ini logo kalian bisa ambil dari setting index ya. Kita cari di bagian logonya. Ini LTZ ya. Ini copy. Ini bisa dihapus ya. Ini kalian paste di sini. Kalau di refresh harusnya sudah muncul ya. Ini logo. Oh, ini logonya ada background ya. Nanti kalian cari logo yang pakai PNG ya, yang tanpa background. Kemudian kita scroll lagi. Kita ganti logo lagi di bagian header. Ada logo ya. Logonya itu yang ini ya. Kalian paste lagi ya. Kemudian ini copy lagi. Kita ganti judulnya. Ini tadi app name ya. Refresh. Ya, logonya sudah berubah. Tinggal copyright. Ini kalian copy. Kita scroll sampai di bagian copyright ya. Nah, ini kalian bisa ganti di bagian sini. Ya, untuk ini bebas ya. Kalian mau hapus boleh, tidak dihapus juga boleh. Nah, cuman ini ya yang saya jelaskan, karena kita sudah pakai template gratis, kalian tidak perlu hapus yang ini. Karena dia minta dari pembuatnya untuk simpan copyrightnya. Ya, ini sudah berubah ya, admin Laravel. Oh, ini bukan app name ya, harusnya copyright. Ini, copyrightnya. Ini cara pertama ya. Kita simpan di sini. Cuman ini berhasil tapi kurang bagus ya, karena kita memanggil model di dalam view. Nah, ada cara kedua. Ini jangan di load di sini. Kita bisa load di provider, app service provider, di bagian boot. Di sini kalian panggil view dan buka kurung composer, kemudian bintang ya. Bintang itu berarti semua halaman. Ini bisa juga kita batasi ya, misalkan hanya untuk halaman tertentu. Tapi karena setting digunakan di semua halaman, jadi kita simpan di semua halamannya. Koma function $view. Kemudian di sini baru kita panggil settingnya, $setting. Atau kalian copy ya dari sini. Nah, ini. Ini jangan lupa titik koma. Kemudian, oh ini hapus dulu satu huruf ya, baru tab supaya panggil model. Dan kita kirim $view buka kurung with, belum buka kurung ya, with setting. Ini karena satu berarti tidak pakai array ya. Nanti kalau lebih dari satu kita pakai array. Jadi sekarang di app Blade ini bisa dihapus ya, karena dia akan dikirim di semua tampilan view-nya. Ini semua ya, kalau bintang berarti semua. Refresh ya, sudah muncul ya. Pakai dashboard juga muncul.
setting juga muncul, user juga muncul. Jadi di semua halamannya. Sekian untuk video kali ini.